foto karo anakku. Siapa? Itu bapaknya. Iya. Meninggal lama baru. Lama tahun 91. Oh 91 lah Rosi belum lah. Ibu Pak kerudungnya gimana sih? Jangan pakai kerudung apa Bu? Jangan pakai kerudung. Biasanya nggak pakai kerudung. Nggak pakai kan? Enggak pakai. Kelihatan orang yang pakai sama enggak. Jadi nggak rapi begini biasanya nggak Iya. tapi dipaksakan. Ya wes Enggak apa-apa, aku pulang dari sini muga-muga kerudungan itu. harus Bu. Berdoa ya Bu. Satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Oh, ngerebat, gerak. Allah. Allah. Assalamualaikum Pak. Maaf, saya amanah yang diperintah ini anaknya Pak. Sini ada anaknya Bapak. Sini Bu. Assalamualaikum, baby. Oh, tidak punya siapa-siapa. Ini Willy. Aku tidak punya siapa-siapa. Baby. Assalamualaikum. Baby. Aku bisa memberikan kekayaan. Kamu memanggil aku untuk kekayaan atau apa? Untuk diperintah anaknya Pak. Itu bukan tugasku. Tugasnya untuk apa Pak? Aku memberikan kekayaan. Begitu. Bapak tempatnya di apa? Aku berjaga Berjaga di mana? di rumah orang yang memakai pesugihan. Ya Allah. Kalau bukan aku yang menjaga, pasti ada yang melemparinya. Maaf ya Pak. Ini anaknya mau mendoakan Bapak. Memohon ampunan pada Allah agar Bapak diterima di sisi Allah. Tidak kenal Tuhanmu. Aku tidak tahu siapa-siapa. Yang aku tahu aku penjaga. Begitu. Apa yang Bapak membuat Bapak seperti ini? Aku Dulu sudah sangat lama. Lupa. lupa. Katanya punya keris itu katanya. Lupa. Tapi tidak akan lupa. Aku besar. Iya, sudah tahu besar sekali kingkong. Tinggiku 5 meter. Lah iya. Kita doakan ya Pak. Aku suka makan bayi. Oh iya. Kita doakan ya Pak. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Gusti Allah memberikan tempat yang layak ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iya, karena itu ya karena sekarang di Aku marah. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Iya, sudah saya tidak. Aku tidak nyebut. Maaf ya Pak ya. Allah. Aduh. Aduh. Enggak,
mlebu nang mak ya padha karo kowe. Pokoknya aku hormat, gerak karena bapak ini gila hormat. Lah iya. Kerjanya apa dulu, Bu? Hah? Oh. Dinas apa, Bu? Emang apa, Bu? Perhubungan. Apa? Dinas perhubungan kan? Pokoknya itu orang berpangkat begitu loh, Bu. Aku lihatnya makanya aku hormat, gerak. Teka, gerak. Iyo. Gede banget, Gede Bu. banget di Buton, di Gede Kingkong. banget. Lah iya, di Buton, di Kingkong, Bu. Saya moga-moga astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim lah, Bu, kalau dengan ibu keadaan tidak menutup aurat begini, bagaimana bisa menolong bapak ini? Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun dia menjadi seperti ini, bahkan sampai lupa apa yang dia lakukan pun dia lupa, keluarga lupa. Yang dia tahu dia hanya penjaga dan dia tuh ya wes silumannya begitu loh, Bu. Jadi nggak punya hati. Ya wis Bu. Makannya bayi ya. Makannya bayi dari tuannya yang pesugihan itu. Ini ya buto ya Kingkong ya buto ya. Buto Kingkong. tapi ireng begitu Lah, loh, Bu. iya, Dan alambene ombo besar. banget. Sama lidah. Dia kayaknya habis makan deh, tenaganya banyak suro-suro bener, Bu. Oh iya. Kayaknya gerang gitu loh dia. Ya udah kalau sholat sih selalu doa. Bapak saya, ibu saya, itu kan semuanya lah. Itu yang saya ingat. Loh, Bu. Doa itu bakal manjur atau afdol kalau dari anak yang soleh-soleha. Lah ibu apakah soleha? Ya. Iya, kok nggak tahu dari kewajiban menutup aurat aja ibu nggak menutup aurat berarti ibu bukan soleha. Iya itu yang dimaksud soleha dalam arti dia takut Allah, dia dekat dengan Allah, dia berada di jalan Allah itu soleha. Kebanyakan orang begitu, aku sudah sholat, sudah ba'dal no, sudah yasin no, kok belum masuk. Lah, kok ibuku masih kayak gini? Orangnya masih nyusuk, orangnya nggak menutup aurat, masih suka kelabing misal, masih mencari harta, kan berarti bukan di jalan Allah. Begitu. Itu yang kita dapat di sini. Yang ngertinya di sini, Bu. Iya, taunya penarikan ini. Iya, Bu. Penarikan arwah ini waduh pelajaran sangat Luar biasa. Bener, Bu. Nah. Sampai ya Allah, semua apa yang kita lakukan itu salah. Ya. Istimewa dari bapak ini adalah hitam besar berbulu, tapi ini bulunya kan hitam, Bu, tapi di setiap ujungnya tuh merah begitu loh. Di setiap Iya, di setiap ujung helainya tuh merah-merah. Lah, simbol emosi. Emosi ya. Semasa hidupnya pengennya dihargai, tidak mau Sudah disingkirkan, tapi suka menyingkirkan yang lain. Ngilmu juga, punya pegangan, bukan cuma keris tapi koleksi banyak sekali. Betul. Iya. Kalau keris saya tahu, orang lain nggak tahu. Ya. Tapi kalau masalah baik ke anak-anaknya baik. Iya, Saya semua banget kalau sama- untuk keluarga Iya. mesti baik, Bu. Jadi saya sayang banget sama bapak saya karena ya sama anak-anak tuh deket, humoris gitu. Tuh, makanya ya kalau yang pegangan tuh saya tahu memang. Nah, ya. Saya Pegangan kan menduakan Allah, Bu. Iya. Mau sebaik apapun sama anaknya, kalau menduakan Allah, ya nggak baik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Ya. Dulu mungkin kan kita nggak tahu. Mm-mm. Nah sekarang kan belakangan tuh baru ngerti itu seperti itu nggak boleh. Nggak boleh bener, Bu. Lah kerisnya buat apa dulu sama bapak? Ya saya nggak tahu. Ya buat jagain kayaknya ya. Lah sekarang dia jaga. Iya. Dia tuh misalkan orang yang pesugihan ini tuh bukan orang yang gagal, tapi yang ditempati bapak ini tuh yang pesugihannya lancar, Bu, yang sukses. Jadi rumahnya tuh selalu besar-besar dan dia selalu berada di genteng paling tengah, paling depan. Yuk jaga, makanya kan dari tadi Biar tuh tidak ada- lah, biar takut ada orang lempar ngelempar keburukan. keburukan itu. Akhirnya orang yang pesugihan itu setan-setan yang memberikan harta atau apa yang mencarikan itu kalah dari lemparan itu hancur semua. Nah, lah dia yang menjaga. Nah, iya penjaga sapamil lah, Bu. Lah, dulu punya keris untuk menjaga, sekarang jadi penjaga. penjaga. Wah, Ya tidak jauh emang. tidak jauh. Berarti ini udah dimanfaatkan. Oh, sangat, Sangat Pak. dimanfaatkan sekali jadi Ya. Siluman silumannya kan kadang ada siluman yang masih inget dia hidup gimana, keluarganya masih sayang. Tapi ini bener-bener sudah Gak ingat Iya. sama sekali. nggak ingat dan dosa mah nggak tahu, sama Allah aja nggak tahu, nggak kenal katanya. Nggak tahu, yang dia tahu hanya menjaga
dan dapat imbalan dari bayi, dari orang yang main pesugihan itu. Dia nggak mau kalau yang dewasa gini, bayi sukanya. Sing suci. Perilaku hidup apa dia sampai separah itu kan? Yang ilmu itu Pak. Yang ilmu kan ilmunya itu kan pegangan itu nggak makanya Pak. Ya aku ya makanya bisa cerita ya pelajaran dari sini juga. Ilmu itu ini aja loh Pak, kalau penarikan arwah kan kita sudah lama ya. Sing lepas pocong ini loh Pak. Lepas poci. Lepas pocong niku waduh, kelihatan sekali. Jadi di lepas pocong itu kemarin tadi itu anaknya itu nggak laku nikah. Semua orang banyak dibenci orang gitu. Ternyata ya sing setelah lepas pocong sing keluar setannya yang diperintah Mbak Bien jadi dukun itu berupa harimau. Dulu disuruh menjodohkan, cari jodoh, setiap cari jodoh orang setan itu. Sekarang jatuh ke anak sengsoro, anaknya gak rapi ya dirabi dhewe karo antara percaya dan tidak. Ini tak sambungno karo penarikan sebetulnya pelajarannya sangat luar biasa banget. Jadi kita belajar di situ. Biyen lambeku rodok nemuin parai, sekarang rodok ngerim, padahal ini ngerim sih. Ini ki ngerim. Terus gimana saya cara Nah itu sama omongan Mbak Rosi, Mbak Anu kan nyambung Bu, karena dia di alamnya Lindi ini. Karena kalau melihat itunya kan sebenarnya beban dosanya berat banget. Berat emangnya, soalnya dia tuh lebih mementingkan kepentingan keluarga dan menyingkirkan orang lain, terutama yang di pekerjaannya gitu. Intinya pengen dapat duit berlebih atau keuntungan berlebih, tapi dengan cara menyinggol orang lain. Itu kan namanya mematikan rezeki orang lain. Kan itu juga nggak boleh. Untuk keluarga saja yang dipentingkan. Nah, bukan yang dipentingkan untuk tetangga kanan kiri yang membutuhkan. Itu kan namanya merampas hak orang lain, Pak. Gitu. Jadi mematikan karakter orang lain agar dia dapat citra yang bagus. Ya, itu tidak boleh, jatuhnya fitnah. Lah, orang yang dijolimi doanya tembus. Makanya jadi beban untuk bapaknya juga. Gitu. Membantu supaya bapak saya dulu. Untuk membantu ini yang pertama ibu harus menutup aurat. Karena satu helai bisa jadi beberapa cambukan untuk orang tuanya, terutama ayah. Kalau nasabnya ke ayah. Kalau nasabnya ke ibu ya ibu yang diseksa. Ya. Bedanya apa nasab ayah dan ibu? Nasab ibu itu ketika anak itu hamil di luar nikah, nasabnya ikut ibu. Tapi ketika anak itu hamil dalam pernikahan, nasabnya ikut ayahnya. Gitu. Terus, nah ini kan ayah, ibu. Lah, ibu nggak pakai kerudung, ayahnya nanti kena. Terus, ibu sholatnya jarang-jarang, ayahnya juga kena dosa lagi. Terus kucuran-kucuran dosa jariah itu muncul terus. Cara mendoakannya, ibu tutup aurat. Menutup karena Allah Ta'ala. Menahi diri dulu anaknya. Ya, menahi diri biar jadi anak soleha. Kalau sudah soleha, mau doa apapun sama Allah, insya Allah diijabahi. Tembus, Bu. Walaupun diijabahi. Cuma lebih bagus lagi kalau kita itu membenahi diri. Betul. Terus sholat tobat, sholat itu tahajud, sholat sunnah, duha semua dijalankan. Al-Muluk, As-Sajadah, Yasin, Al-Fatihah untuk almarhum. Itu yang dibutuhkan cuman itu. Al-Fatihah, Yasin, As-Sajadah, sama Al-Ikhlas itu. Kirim sholawat untuk yang meninggal juga bagus, Bu. Biar arwahnya lebih ikhlas. Tapi ibu ya dibenahi semuanya. Ibu dibenahi semuanya. Kalau sholat sih insya Allah saya kirim semua bapak itu. Kakek nenek. Tapi disolehahin dulu dirinya, baru berdoa ya. Jadi jangan doa, saya sudah doa nggak pernah dikabulkan sih. Nah, ya, ini paling malaikat sama Allah ketawa. Duk, kowe durung solehan, Duk. Fahamu masih ketat, celanamu ketat, Duk. Ya. Iya. Umur berapa sih, Bu? Kok kayak ABG begini, Bu? Yang Rosi muda-muda aja malu kalau kelihatan pahanya, Bu. Ya. 55. Ya sak buneng ya. Ya udah dirubah lagi ya, Bu ya. Kalau untuk menolong ya Ibu harus menolong. Kita saling mengilingkan. Saling mengilingkan, Bu. Dipakai monggo mboten dipakai ini mboten. Iya. Ya cuman doa nolongnya dan sedekah tadi itu. Kan ini pertanyaannya karena bagaimana cara menolongnya. Jadi kita utarakan cerita itu tadi. Iya. Terus sholat tobat, maafkan orang tuaku yang sering menyingkirkan partner kerjanya, ya Allah. Maafkan orang tuaku yang begini, begitu yang tadi aku ceritakan, yang mendoakan engkau. Ya.
Gitu. Gitu ya, Paham, Bu? Bu? Lah, ibunya yang tukang kejawen isi badan berjodoh dengan orang tua yang Iya. punya pegangan juga. Anu. Sebenarnya tidak jauh-jauh, Jen. Ya, iya, Ya. golongannya. Golongan jadi yang kodam sini sama kodam sini tambah kuat. Apakah ibu tidak sering bosan dengan bapaknya? Melihat laki-laki lain lebih, wah bapaknya meletre gitu. Itu kacamatanya aku lihat begitu soalnya. Ya Jen, hati-hati. Kalau yang orang tuanya punya pegangan atau gimana-gimana, jangan anggap baik, oke humoris atau misalkan baik sama anaknya nggak pernah pelit dan lain-lain. Tapi yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, oke? Yang baik menurut pasangan belum tentu baik menurut kita. Itu adalah contoh simpel ya, oke ya? Ada dah. Hah. Ya Bu, paham ya Bu?